Ketika kita mulai belajar firman seperti ini, kita harus praktek, kita hidupin, dan kita lakukan. Baru kita akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita hanya sekedar menjadi pendengar, senang dengerin khotbah, oh khotbahnya bagus ya, khotbahnya bagus, tapi hasil dari apa yang kita dengar tidak kita praktekkan, kehidupan kita akan tetap babak belur. Bisa kita ke gereja bertahun-tahun, kita bisa nyembah Tuhan, kita rajin ibadah, kita kasih persembahan, bahkan kita berkati para pendeta-pendeta yang diurapin Tuhan. Tapi kalau kita sendiri nggak ambil keputusan untuk berubah, ngikutin apa yang Tuhan mau, kita akan tetap sama terus. Dan Tuhan tidak akan pernah percayakan apa-apa dalam kehidupan kita. Karena setelah kita percaya lahir baru, Tuhan tuntut kita. Kita harus melakukan apa yang Dia mau. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Entah itu hikmat, pengertian, karunia, kepandaian, uang, atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita, suatu hari Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Yang jadi masalahnya kita selama udah jadi orang Kristen mulai hari ini nih, bisa dipercaya apa tidak? Ketika Tuhan percayakan anak-anak bagi kamu, Tuhan percayakan uang yang kamu terima, atau Tuhan percayakan pasangan hidupmu, kamu sudah bisa lakukan yang terbaik buat mereka apa tidak? Nanti ibu-ibu ini buka di Matius pasal yang ke-25, mulai ayat 14 sampai 30, kita nggak usah baca, tapi saya akan terangkan sekilas saja, nanti jadi PR di rumah, dibaca ulang. Di ayat 14-nya saya bacakan ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Ini kerajaan surga itu diibaratkan seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri dan memanggil para hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Jadi surga itu diibaratkan seperti tuan yang punya para hamba, dan tuan itu akan pergi. Akhirnya apa? Tuan itu mempercayakan harta kepada mereka. Nanti Bapak Ibu baca. Ada yang percayakan 1, ada yang percayakan 2, ada yang percayakan 5. Dan di ujungnya Tuhan tuntut loh. Yang diberikan itu kamu apa ini? Kamu lakukan apa ini? Hari ini bahkan setiap pelajaran firman, Bapak Ibu yang dengar khotbah, dengerin firman, itu pun juga Tuhan tuntut loh. Kamu dengerin firman itu kamu apakan? Kamu hanya pinter jago dengerin khotbah pendeta? Kamu seneng ngikutin pendeta, ditumpangi tangan pendeta, tetapi hidupmu nggak berubah, atau kamu berpikir berubah? Yang 2 dikembangkan jadi 4, yang 5 jadi 10. Tetapi yang 1 nggak ngapa-ngapain. Ini tipe orang Kristen yang plonga-plongo. Ngerti ya, Kristen plonga-plongo. Datang ke gereja nggak ngidupin firman. Hidupnya bawa belur, stres, panik, histeris, kepahitan, benci, suka nyalain orang lain, dan merasa benar sejagat raya. Ketika dinasihatin dan ditegur, marah, ngamuk, bahkan nyerang balik. Ini tipe orang Kristen yang dikasih 1 talenta nggak diapa-apain. Dan nganggep Tuhan yang mempunyai kerajaan surga tadi itu jahat. Dipikir Tuhan nggak adil. Dipikirnya Tuhan nggak adil. Akhirnya apa? Dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Dan yang punya 1 talenta tadi, diberi 1 talenta ini, disuruh kasih yang ke-5. Yang paling banyak yang bisa dipertanggungjawabkan. Hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup ibu-ibu ini. Hari ini, mulai hari ini, kalau hidupmu nggak bisa dipercaya Tuhan, engkau tidak akan pernah kemana-mana. Sampai mati pun kamu mati. Bahkan semua hikmat, pengertian, potensi yang dalam hidupmu ikut mati, dikubur di dalam peti mati. Nah, suatu hari ketika menghadap Tuhan, saya 1 kursi, ibu 1 kursi, 1 persatu, dan minta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Kamu sudah lakuin apa? Kalau kita ngerti seperti ini ya, kita jadi orang Kristen yang tanggung jawab untuk ngurusin hidup kita loh. Bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan sama kita. Amin. Ketika saya mulai ngomong firman seperti ini, ibu harus ngidupin apa yang saya sampaikan. Dan saya akan tuntut orang yang dengerin, mau dimuridkan, mau diajar, harus berubah loh. Kalau nggak berubah, kamu akan tetap sama terus. Mau dengerin Benny Hinn datang, Billy Graham arwahnya datang, bahkan malaikat datang. Tapi kalau kamu nggak ambil keputusan untuk berubah, tidak akan pernah berubah. Tetap sama terus-terusan. Dan hidupmu akan jadi babak belur, tidak menjadi dampak, orang di sekitarmu nggak bisa nikmatin Tuhan, bahkan ke suatu hari akan ditolak Tuhan. Dan saya berharap ibu-ibu ini mengalami kehidupan yang berbeda setelah diajar firman. Di awal-awal saya ngomongnya manis, ini mulai hari ini mulai kejam nih. Nggak ada kompromi untuk ikut Tuhan. Amin. Mukanya jangan tegang. Amin. Kasih senyum dulu, kasih senyum. Kasih senyum, dada tangannya. Nggak usah tegang. Amin. Halo.
bahagia mulai dengerin saya ya. Saya akan ngomong keras loh. Karena murid harus diajarin. Kalau nggak diajarin dan praktek firman, itu jadi murid nggak akan lulus dan nggak bisa praktek kerja dan nggak bisa jadi berkat di mana-mana. Saya mau orang yang dimuridkan ini benar-benar hidupnya berubah, kelakuannya berubah, cara ngomongnya berubah, keputusannya berubah, sikapnya berubah. Tuhan mau kita bertumbuh terus di dalam Kristus dan kita bisa dipercayakan hal besar dan ajaib bersama Tuhan. Tuhan itu butuh kita untuk menjadi kepanjangan tangannya. Surga perlu orang yang available, bersedia dipakai untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Tapi kalau ibu-ibu ini tidak bisa dipercaya Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja? Dan Tuhan tuh ngelihat dari kedalaman hati Bapak Ibu ini. Kehausan, kelaparan Bapak Ibu-ibu ini. Bener nggak hidupmu pengen dipakai Tuhan? Kalau kamu pengen dipakai Tuhan, kamu harus ikut Tuhan pikul salib sangkal diri. Tidak bisa disangkal itu. Harus dilakukan. Semua kedagingan, sifat jahat kita harus dibuang. Karena kaki kita nggak bisa satu di Tuhan, satu di ngikut dunia. Satu tunduk kepada Tuhan, di sisi lain kita ngikutin setan. Nggak bisa. Kita harus komitmen. Jadi orang Kristen harus komitmen benar-benar. Disiplin dirimu. Dagingmu harus didisiplin. Saya itu mendisiplin daging saya memang nggak enak. Saya disiplin daging saya. Karena saya ingin jadi hamba Tuhan yang berbeda. Loh, bukankah banyak orang Kristen hari ini? Berapa miliar di seluruh dunia? Berapa banyak pendeta di Jakarta? Berapa banyak pendeta di seluruh dunia ini? Jadi kita sama-sama sama mereka loh. Kita akan melakukan apa? Sekarang hidup tinggal di zaman ini, di tahun 2022 ini. Berapa banyak orang Kristen? Berapa banyak orang Kristen? Tapi nyatanya berapa banyak orang Kristen yang real mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidupnya jadi dampak buat orang lain. Dan mulai hari ini, kita harus komitmen untuk mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa ngikutin Tuhan kalau kita nggak seritme sejalan dengan Tuhan. Kita pengen ngikutin Tuhan, tapi kita jalan pakai pikiran kita sendiri. Cara kita sendiri. Kira-kira bisa ngikutin apa yang Tuhan mau apa tidak? Ujungnya akan ditolak Tuhan. Waktu kita berkeputusan untuk belajar firman, artinya bukan dengerin tok dan catat. Mulai praktek dalam kehidupan hari-harimu. Kamu hari ini ada masalah dengan suamimu, gegeran dengan anakmu, ribut dengan tetanggamu, bermasalah dengan bosmu, harus dibereskan itu. Ibu dengerin beberapa khotbah yang lalu, rubah sayang yang lalu. Kita akan menjadi percuma ikut Tuhan. Kita akan percuma ikut nyembah Tuhan, sampai tangan kita gemetar-gemetar. Kita ditumpangi tangan pendeta sampai rebah berkali-kali. Dibaptis puluhan kali akan menjadi percuma. Kita datang kasih persembahan kepada pendeta akan menjadi percuma. Kita akan nyembah Tuhan jadi percuma kalau di dalam hati kita ini nggak mau diubah Tuhan. Bahkan kita simpen jengkel sehingga kepahitan yang belum dibereskan. Alkitab Matius dijelaskan, temuin orang itu dulu. Kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu ingat kepada saudaramu, diberesin dulu loh. Masalah hati ini mesti beres dulu. Masalah hati harus beres, kita clear di hadapan Tuhan. Kalau tidak, semua akan kacau. Hati kita harus jadi transparan. Kalau nggak salah saya khotbah kemarin gitu. Hati kita harus didapati transparan di hadapan Tuhan. Harus dihadapi transparan. Apa yang praktek hidup hari-hari ini, kita kelakuan kita 24 jam sehari ini, ya seperti yang kelakuan yang di dalam kita. Kita nggak bisa nipu Tuhan dengan gaya rohani, kelakuan rohani, ibadah gereja, dan nyembah Tuhan. Tetapi apa yang kita hidupin kacau berantakan, ngawur, rusak, dan berantakan. Maka ibu-ibu harus bertumbuh di dalam Kristus kuat. Saya tuntut, saya mau semua yang dengerin firman ini harus berubah. Saya nggak bisa sampaikan firman hanya memotivasi. Motivasi itu ada di jiwamu. Kamu dengerin motivator tuh yang hebat-hebat itu. Siapa ya? Dulu dunia ada banyak tuh. Di Indonesia banyak motivator yang jago ngomong. Tapi nggak akan mengubah hidupmu. Dengerin firman, praktek itu harus merubah sampai kedalaman hati ini loh. Di dalam hati ini harus dirubah. Ini yang Tuhan mau. Kalau yang di dalam berubah, praktek hidupnya berubah. Dampaknya itu ada. Kalau hari ini hidupmu nggak memiliki dampak apa-apa, orang di sekitarmu nggak merasakan Tuhan melalui hidupmu, ada yang salah. Hari ini perlu bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nih hari ini makan steak ya. Keras sekali firman-Nya. Buka sebentar di Ibrani pasal yang ke-5. Saya pernah sampaikan ini, tapi ini ayat bagus sekali. Kita harus berbeda menjadi orang yang berbeda. Kalau kita menjadi sama dengan orang lain, ya apa gunanya kita belajar firman? Apa gunanya kita nyembah Tuhan? Apa gunanya kita menghidupin firman? Kalau kita sama dengan orang lain. Justru Tuhan ciptakan kita limited edition, tidak pernah ada yang sama. Coba cek nih, sidik jarimu ada yang sama nggak? Wajahmu, mukamu mirip ada yang sama nggak? Tidak ada pernah yang sama, artinya kita diciptakan limited edition. Semua tas Hermes, yang merek H itu, yang mahal itu,
Kalau diciptakan limited edition, diciptakan hanya berapa biji di seluruh dunia, itu harganya mahal. Semua mobil yang limited edition itu mahal sekali. Artinya diciptakan terbatas. Nah, kita sangat-sangat terbatas. Kita diciptakan hanya satu di seluruh dunia. Tidak akan pernah ada yang sama. Dan harusnya kita sangat mahal dan berguna buat kerajaan Tuhan. Tapi kalau kita pandang diri kita murah seperti orang dunia, makanya tidak heran Tuhan tidak akan pernah mempercayakan apa-apa. Amin. Kalau kita tahu bahwa kita ini diciptakan spesial dan mahal di hadapan Tuhan, hidup itu memiliki dampak. Engkau nggak akan main-main dengan apa yang Tuhan percayakan dengan hidupmu. Kita itu bisa masih kedagingan, kita kan masih daging ya, tapi kedagingan kita nggak begitu berkuasa. Karena kita hidup takluk tunduk menaklukkan daging kita itu pada pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ini kasih makan daging kita, ego kita, pujian, kepuasan yang sifatnya memuaskan daging kita, kan jadi orang yang ngawur hidupnya, duniawi sekali. Bisa mulutnya pakai firman tapi kelakuannya sangat duniawi sekali. Saya tadi pagi buka HP, bangun tidur, baca WA, isinya didamprat orang habis-habisan. Saya disuruh bertobat. Padahal yang ngomong ini hidupnya kacau berantakan hidupnya. Karena apa? Ditegur nggak terima. Orang itu kalau hatinya nggak benar ya, ditegur itu nggak terima, marah loh. Dia nyerang balik loh. Bahkan dia memusuhin yang ngajarin menyerangnya. Karena apa? Harga dirinya harus dipuaskan dengan persetujuan. Semua orang harus setuju, semua orang harus memuji dia, mengagung-agungkan dia. Bayangin, orang model kayak begini, dilihat Tuhan, kira-kira bisa dipercaya apa enggak? Bukan kita sering melakukan hal seperti itu. Terus kita berharap hidup kita diberkatin Tuhan, memenangkan seluruh Eropa, mulut kita penuh kuasa, tumpang tangan orang sakit sembuh. Yang ada, kamu tumpang tangan orang buta bisa berjalan. Nggak nyambung kan? Kamu tumpang orang tuli bisa melihat. Nggak ngerti? Kamu tumpang orang lumpuh tetap berkata-kata. Artinya nggak terjadi apa-apa. Ngerti? Harusnya hidup kita berbeda. Harus berbeda. Baru dengar ya, ngomongnya mulai keras nih. Pertemuan pertama masih manis-manis dan basa-basinya. Kedua mulai tegas, dan ketiga ini mulai saya tuntut melakukan firman. Percuma diajarin kalau hidup nggak berubah. Percuma diajarin firman kalau hidup nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Belajar matiin daging. Komitmen dengan Tuhan, nggak bisa kompromi lagi. Sekarang saya mau tanya, Ibu. Kita ini loh udah tua. Saya udah hampir 50. Ibu-ibu mungkin umurnya di atas saya, mungkin ada yang sebaya dengan saya. Tambah hari kita bisa tua. Kondisi badan kita mulai menurun. Terus kerjaannya kita suka ribut, gegeran, berantem. Terus yang dicari itu apa sekarang? Ribut dengan orang lain. Nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol amarah, nggak bisa menaklukkan diri di hadapan Tuhan. Terus kita yang mau kita kejar itu apa? Terus kalau kita hari ini tiba-tiba dipanggil Tuhan, kamu mau pertanggungjawabkan apa di hadapan Tuhan? Kita harus berubah, real berubah. Ini nggak ada kompromi lagi. Sekali ikut Tuhan, ambil keputusan untuk berubah, merubah hati kita. Nyangkal diri pikul salib. Semua yang jahat, yang busuk dibuang. Kalau perlu diizinkan Tuhan mencabut sampai ke akar-akarnya. Jangan ada kompromi lagi. Jangan izinkan dagingmu menguasai dirimu, hidupmu. Kalau terus-terusan seperti itu, engkau tidak akan pernah berbuah dan nggak akan pernah bertumbuh. Dari tahun ke tahun engkau akan tetap sama. Ngadepin masalah yang sama, nggak berkemenangan, bahkan malah babak belur. Ujungnya kamu hidupmu ditolak Tuhan. Bahkan masuk dalam penyiksaan kekal dan abadi. Buat apa kita melakukan segala sesuatu kalau ujungnya ditolak Tuhan? Bukankah mulai hari ini kita harus melatih menghidupin firman? Ngejar perkenanan Tuhan. Amin. Ini bukan saatnya ibu-ibu ini dicekoin dengan kata-kata manis hiburan supaya doamu dijawab, supaya kamu berkemenangan, supaya kamu diberkati. Kita hari ini mengejar bagaimana kita menghadap Tuhan yang didapatin berkenan menjadi mempelai Kristus yang dewasa. Amin. Bayi itu nggak mungkin bisa kawin karena pikirannya masih mainan, egoisnya sendiri. Orang yang paling egois adalah anak-anak, tahu, Ibu. Semakin kecil anak itu semakin egois. So perhatikan tuh, bayi yang baru lahir ketika owe, nggak diturutin, dia tetap owe terus loh. Karena dia nggak ngerti. Mungkin dia popoknya basah, mungkin dia perlu susu, mungkin dia lapar. Mulai gede lagi. Ketika dia malam-malam bangun, mami papinya udah ngantuknya berat. Dia jam 3 bangun, nangis lapar.
Yang jadi tuannya anak itu atau orang tuanya? Anak itu kalau nggak diturutin marah-marah. Nangis terus-terusan. Anak itu ngontrol kerjaannya. Menguasai. Supaya orang itu tunduk pada hal yang buruk dan jelek. Dagingmu, kalau masih kondisi anak-anak, kamu hidupmu akan dikuasain daging. Tapi semakin dewasa, kamu bisa tahu. Takluk tunduknya bukan kepada daging, tapi pada pusat kehendak Tuhan. Amin. Harus ini nggak bisa dikompromi. Orang yang belajar firman, orang yang mencintai Tuhan, pasti karakternya berubah. Kalau kita nih belajar firman, tapi karakter kita tambah hari tambah buruk, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Hari ini, pasti berubah, ambil keputusan untuk berubah. Saya bilang, saya ngomong udah berkali-kali, kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, pasti sering dengar kata-kata saya ini. Semakin orang menyembah Tuhan, masuk ke kedalaman hati Tuhan, dagingmu semakin dimatikan kok. Nggak ada solusi lain untuk mematikan daging. Kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan kemurnian hati. Tuhan akan bawa kita dalam proses kematian yang benar-benar mati. Sampai Kristus nyata dalam kehidupan kita. Amin. Yang amin, angkat tangan dada. Coba, halo. Yes, bagus. Berarti masih semangat. Dengerin baik-baik. Kita nggak bisa lagi ngikutin emosi kita, ego kita untuk dipuaskan, dipenuhi. Kita nggak perlu butuh lagi pingin disayangin orang lain, diakuin orang lain. Ini waktunya kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Justru ketika kita menang dalam hal ini, hidupmu akan beranjak dalam satu step yang berbeda, satu level yang berbeda. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Hidupmu dipakai untuk mengubah orang lain. Hidupmu bukan berbicara tentang bagaimana perasaanmu harus dipuaskan, egomu harus dipuaskan, emosimu harus diledakkan, kebutuhanmu harus dicukupin. Tapi hidupmu berbicara bagaimana orang lain dijamah, orang lain disembuhkan, orang lain dipulihkan, orang lain mengalami Tuhan. Itu hidup yang berbeda. Itu hidup yang berbeda. Sekalipun kalau kamu ngadapin tekanan masalah, himpitan, percobaan, kayak apapun beratnya, tapi kalau kamu hidup level kita udah sampai situ, kamu enjoy loh. Bisa nikmatin Tuhan. Amin. Amin. Berat nggak Pak? Iya, harus ada harga yang dibayar. Kita nggak boleh main-main lagi hari ini. Ibu-ibu mau berhenti sampai di sini, umur kita udah tambah hari tambah tua. Kita harus bergerak bersama Tuhan itu lebih cepat. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-5 mulai ayat yang 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Pingin dia omongin perkara-perkara rohani yang lebih dalam. Tuhan pingin ngomongin perkara rohani yang lebih dalam. Tuhan pingin percayakan sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi sukar untuk dijelaskan. Karena kamu terlalu lamban dalam hal mendengar. Nggak nyampe. Ininya tidak nyampe karena tidak sefrekuensi dengan kerajaan Allah. Ini yang mikirnya daging. Nikodemus mikirnya hanya daging, perkara daging. Yesus ngomongnya perkara rohani. Berapa kali ketika Yesus ngomong dengan orang-orang yang ditemuinya, orang-orang itu nangkepnya secara daging. Padahal Yesus ngomong perkara rohani. Ketika ketemu perempuan yang punya suami banyak itu, Yesus ngomong tentang air kehidupan. Tapi dia ngomong tentang air, real air yang ditimba dari sumur. Dengerin baik-baik ini. Dengerin baik-baik. Kita harus menaklukkan dan menundukkan semua pikiran, kemauan kita, ego kita, hawa nafsu kita ini yang susah dikendalikan. Hawa nafsu seringkali. Beberapa orang nafsunya terlalu liar, meledak-ledak karena pada masa kebodohan akhirnya bikin kesalahan fatal sekali. Ada beberapa orang yang egonya harus dipuaskan dan dipenuhi, tapi ternyata malah membuat kita nggak bisa ngerti apa tentang kebenaran. Dengerin baik-baik nih. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Kenapa kok sukar dijelaskan? Kenapa sih kamu nggak bisa ngerti kehendak Tuhan, mau Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidupmu? Karena kamu telah lamban dalam mendengar. Tahu nggak lamban? Tahu nggak arti kata lamban? Lelet. Kalau lamban berpikir artinya stupid. Bahasa Jermannya apa itu? Bodoh, idiot mungkin, bebal mungkin. Nggak nyampe. Orang udah ngomong tentang pesawat jet, kita masih ngomong tentang bagaimana disakitin kemarin hari. Orang ngomong tentang bagaimana bikin bisnis yang gede dan memberkati, memberi makan orang banyak, tapi kita mikir bagaimana perasaan kita untuk dihargain dan dihormati. Udah telat. Hari ini mesti berubah. Tuhan mau sesuatu yang berat. Ketika Tuhan panggil kita, sampai hari ini ibu-ibu ini mendengarkan firman, ngerti firman, artinya Tuhan belum selesai dengan hidupmu loh. Ada hal besar yang harus
kamu kerjakan sampai akhir kamu dipanggil Tuhan nanti. Katakan amin. Kita harus cakap, pinter, pandai, ngerti yang Tuhan mau. Supaya Tuhan bisa percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Makanya perlu diajar firman. Ketika diajar firman, firman yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita dari hal-hal yang buruk. Yang selama ini membelenggu kita harus buang. Dan kita mulai berjalan dengan firman. Perhatikan, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Harusnya ibu-ibu yang udah umurnya sudah dewasa, ada mature, matang, harusnya jadi pengajar firman. Jadi pengkhotbah, penginjil, gembala, guru, konselor yang diurapin Tuhan. Tapi masih ingin diajar. Terus kamu masih perlu diajar hal pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau dikhotbahin keras, teriak-teriak, kamu menghakimi, kamu menuduh, kamu nggak ngerti perasaanku, kata ditegur, kamu menyinggung hatiku, nggak terima, ngambek, pindah gereja mungkin, pindah persekutuan doa, pindah negara, nanti pindah kehidupan lama-lama. Kita harus belajar bertumbuh ke arah Yesus Kristus setiap harinya. Kita kalau masih perlu susu, artinya kita masih bayi, belum bertumbuh apa-apa. Belum ada kekuatan secara rohani. Kalau hidupmu hanya pengen diempok-empok orang, tahu nggak diempok-empok itu? Dipuja, ditepuk-tepuk punggungmu, ayo maju ya bu, ibu maju, besok ke gereja lagi cari Tuhan ya. Ayo maju bu, sana maju otak gentar sana. Membela yang benar sana. Terus besok hidupnya kacau lagi. Ketemu pendeta lagi, ayo maju ya bu, maju. Kenapa ibu nggak berdoa, nggak cari Tuhan? Ayo maju, ibu nggak boleh begitu. Ibu nggak boleh kepahitan, harus ampuni suamimu. Terus seminggu lagi masih digituin, seminggu sama begituin. Itu artinya kamu masih perlu bubur. Itu artinya nggak bertumbuh. Kalau ibu-ibu punya anak, sudah umur 9 tahun makannya bubur, dan dikasih dot, umur 14 tahun kasih bubur lama-lama dot, 25 tahun bubur sama dot, lama-lama, ini anak gue ini gila, edan, atau gue yang gendeng nih, bilang. Bener apa? Ayo, nyatanya kelakuan kita seperti itu kok. Pingin disayang pendeta, pingin didoain pendeta, doain, titipin ya, titipin. Kamu pikir ini paket kilat, paket giro, mana? Apa itu? Gram? Jasa titipan kilat atau apa? Titip, doa dititipin, lo pikir apa? Kita bukan di Indonesia ada JNE, jasa titipan kilat, Tiki, kantor pos, dan lain sebagainya. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang udah puluhan tahun pingin titipin doa ya, titipin doa. Padahal harusnya bisa berdoa sendiri, pakai firman sendiri. Amin. Halo, benar nggak? Saya mau bahwa ibu-ibu ini jago pakai firman. Kalau ngadapin masalah tekanan, tahu pakai ayat yang mana, pasal yang mana, tempatnya di mana, praktek hidup. Hidupi kebenaran. Dengerin semua khotbah saya nggak ngajarin bagaimana ibu doa dijawab dan berkemenangan. Hidup bebas dari stres. Kalau kamu nempel sama Tuhan, gimana mau stres? Sama tanya. Kita ini kalau nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi yang powerful, yang dahsyat itu, yang bisa pernah membelah laut itu, tinggal di dalam dirimu, kira-kira hidupmu powerful apa enggak? Ketika Roh Kudus tinggal dalam hatimu, dan firman-Nya tinggal dalam hidupmu, kira-kira semua jawaban dari semua persoalanmu ada enggak? Kalau di dalam kita itu ada firman dan kebenaran, semua persoalan dan masalah dalam hidup itu ada jalan keluarnya enggak sebenarnya? Dan Tuhan menyertai kita, tinggal di dalam kita. Kira-kira kita mau panik, stres, kacau, histeris, atau kita malah mau belajar mengikuti Tuhan mau? Lu kenapa selama ini kalau ada masalah nangis-nangisan, jerit-jeritan? Cari pendeta minta ditumpangi tangan, diorepi minyak sampai rambutmu gundul, ternyata masalahmu nggak kelar-kelar. Kamu karena kita nggak mau praktek firman kok nyatanya. Benar apa nggak? Terus cari pendeta, nelpon saya, banyak orang nelpon saya, dikirain saya ini sakti, mandraguna. Terus ketemu saya masalahnya kelar selesai. Loh, kamu pikir saya ini dukun sakti atau apa? Orang hidupnya hari-hari kacau dan berantakan, kamu ambil keputusan yang benar kok. Ketemu saya 2 jam, sejam konseling, telepon 5 menit, masalahmu kelar. Terus saya ini bukan Tuhan kok. Saya ini hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Keputusanmu menghidupin firman, baru kamu berkemenangan. Amin. Amin.
Tapi yang nelpon saya layanin kok, tenang aja. Nelpon saya, chat saya, siapapun orangnya saya layani dengan baik. Tapi kalau udah bertahun-tahun tidak tumbuh, artinya ada yang salah dengan hidupmu. Kalau masih baru-baru, baru kenal Tuhan, perlu konseling, saya akan konselingi dengan baik, saya akan layani dengan baik. Tapi semakin hari kamu sudah, kalau dengerin khotbah saya kan ada 500-an, 600-an, atau 1000 itu. Kamu dengerin itu, terus kamu masih minta didoain, wah, minta gemes aku. Harusnya kamu bisa jago pakai firman. Harusnya bertumbuh dengan firman. Harusnya lebih hebat dari saya. Saya mau ibu-ibu ini lebih jago dari saya pakai firman. Berkemenangan hidupnya dan dampaknya besar sekali. Urapannya lebih gede. Jago khotbah kalau bisa ngajarin orang lain kebenaran. Amin. Halo? Amin? Nggak ada main-main lagi nih. Nggak ada main-main lagi. Ini bukan saatnya main-main lagi. Mau diajarin firman, ya saya akan tuntut bahwa ibu-ibu ini akan melakukan firman 100% dewasa. Hari ini saya nggak ada kompromi, ngomongnya akan apa adanya. Menyakitkan telinga, tersinggung bagus. Artinya kamu belum bertobat. Kalau dengerin apa yang saya sampaikan tersinggung, saya bersyukur tepat sasaran artinya. Dan kamu perlu bertobat. Haleluya. Kasih senyum sedikit. Nanti setelah ibadah kita makan di tempat masing-masing. Sebab, ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan baik-baik. Sebab barang siapa memerlukan susu, orang umur 30 tahun harusnya udah punya tunangan, udah dapat kerjaan, mau nikah, tapi manggil maminya, mami cucu, dotnya mana? Anak gua ini nggak bertumbuh, ini gara-gara apa? Ini kira-kira Tuhan tuh kalau mau terus terang tuh mesti ngomongnya sama kita yang dablek tuh begitu loh. Kamu tuh udah tua. Dari sudut umur kamu harusnya ngajar, jadi berkat bagi banyak orang. Loh, kamu kok senengannya susu aja. Tidak memahami ajaran tentang, nggak ngerti kebenaran. Orang masih kerjanya susu, mana ngerti sih tentang hal yang baik, hal yang buruk. Harusnya kita udah paham sampai level situ loh. Sebab ia adalah anak kecil. Sekarang saya mau tanya, Tuhan datang kedua kali, ingin menjemput kita di awan-awan permai. Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Tapi ngelihat dari kelakuannya, sikap dan perbuatannya, masih minum cucu terus. Cucu, mami cucu, papi cucu, pagi siang sore minum cucu. Terus pingin jadi mempelai loh. Yesus tuh ngelihatnya kira-kira gimana? Jijik, geli atau gimana ya kira-kira? Bisa bayangin itu nggak? Ngerti nggak ini? Bener nggak ini? Loh, kita mau diambil jadi mempelai Kristus yang dewasa, yang matang, pakai pakaian yang tidak bercacat celah, yang kudus, suci, tak bercacat celah. Terus ngelihat, loh kamu kok masih cucu? Loh kamu kok mau nikah? Aku nih mempelai laki-laki. Loh kamu kok masih pakai dot? Loh masih pakai popok, pakai pampers? Loh gimana toh? Bayi masih undul-undul dituntun maknya. Itulah banyak kondisi orang Kristen hari ini. Harus berubah, harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Bukan main-main. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang yang dewasa. Makanan yang keras kayak hari ini. Kalau dengerin khotbah saya itu, pengen ini pendeta kok isinya marah-marah melulu khotbahnya. Terus kobongnya ketus, nyakitin hati. Bagus buat manusia rohmu. Kalau engkau dengerin khotbah dan tersinggung, itu sehat buat manusia rohmu loh. Daripada kamu dikasih gula-gula, ketemu pendeta ini kasih gula-gula, ketemu pendeta itu kasih obat kuat, besok kasih jamu. Lama-lama kamu kena diabetes tau. Amin. Haleluya. Senyum semua, bahagia, saya senang dengarnya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Coba tanya. Banyak orang Kristen loh. Terus tanya ke saya, Pak, kira-kira kalau kita itu dagang ambil nipu gitu, dosa apa enggak? Pengen tak cita aja bener-bener tuh. Udah tahu kebenaran, masih pakai alasan. Padahal udah tahu membedakan mana yang baik dan mana jahat, tapi kompromi aja. Pak, selingkuh itu berdosa apa enggak, Pak? Kalau cerai kawin lagi berdosa apa enggak, Pak? Saya udah diberkati. Loh, kamu tuh baca kebenaran firman apa tidak ya? Harus diberesin hatimu dulu, belajar bertobat dan berubah seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kita harus jago membedakan mana ini kehendak Tuhan yang berkenan, yang baik, berkenan, dan sempurna. Yang kita kejar, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang lakukan itu harus sempurna seperti yang Tuhan mau. Amin.
harus seperti yang Tuhan mau. Baru namanya melakukan ketepatan ilahi. Itu baru kita itu benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ibu-ibu kan peka, harusnya peka loh. Semakin dewasa, semakin tumbuh dewasa, semakin matang di dalam Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, harusnya memiliki panca indera yang terlatih. Oh, kayak begini ini menyakitin hati Tuhan loh. Kalau saya lakukan ini Tuhan hatinya nggak seneng ini. Tuhan hatinya terluka ini. Selama ini kita pikir yang perlu dikasihani, yang perlu didoakan seluruh jagat raya, semua orang harus mendoakan dia. Kalau kita merasa perlu dikasihani karena kita pernah disakiti dan dilukai orang lain, kita pikirin perasaan kita sendiri dan kita lupa dengan perasaan Tuhan. Orang yang dewasa, yang dipikirkan adalah bagaimana tidak menyakitin pasangan hidupnya dan tidak menyakitin pasangan hatinya dan tidak menyakitin hati Tuhan. Amin. Coba cek masing-masing. Kata-katamu sering nyakitin siapa? Nyakitin hati Tuhan enggak? Kata-katamu itu loh. Omongmu sembarangan sama orang lain. Nggak menghargai, nggak menghormatin. Ngomongmu sama lakimu, kamu nggak hargai, nggak hormatin. Terus kamu cuek, masa bodoh. Kamu maca inderanya nggak terlatih. Karena fokusnya pada diri sendiri. Oh Tuhan, aku perasaanku, aku pingin disayang, aku pingin dihormati, aku pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Kalau anak kecil, kalau maunya biasanya ngapain? Mami pingin itu, mami pingin cucu, pingin coklat, pingin permen itu loh. Pingin men. Karena ya fokusnya pada diri sendiri. Dan egoisnya luar biasa. Terus kalau dikasih sesuatu, kasih makanan yang dia suka itu. Terus papi, maminya minta. Biasanya anak kecil tuh kasih nggak? Kebanyakan, enggak, itu milikku. Milikku semuanya. Kenapa? Fokus pada dirinya sendiri. Nggak memiliki panca indera yang terlatih sama sekali. Semakin Bapak Ibu dengerin firman. Nanti ada kepekaan yang tajam. Yang saya lakukan selama ini salah loh. Selama ini mulut saya ini jahat dengan Tuhan. Mulut ini selama ini jahat dengan pasangan hidup saya. Jahat dengan anak-anak saya. Jahat dengan orang lain. Saya mesti berubah ini. Kalau tidak, ketika tiba-tiba Tuhan panggil kamu, bisa dipanggil di awan permai, kita dijemput bersama-sama di awan permai pengangkatan. Bisa juga Tuhan jemput di tempat kamu berada. Artinya, kamu selesai, it's finished. Pulang ke Bapa. Dan Tuhan minta pertanggungjawaban kau didapati menjadi hamba yang jahat. Seperti yang dikasih 1 talenta itu. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau dihitung-hitung 1 talenta dirupiahkan hari ini, itu kurang lebih hampir 18 miliar sampai 20 miliar. Itu kalau dirupiahkan. Itu uangnya gede sekali loh. Tapi nggak dikelola, malah nuduh tuannya jahat. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak Tuhan percayakan sama hidup kita? Apa? Hikmat, pengertian, kesehatan, uang, berkat, orang-orang yang di sekitar kita yang kita kasih dan kita cintai, anak-anak kita, atau apapun yang Tuhan percayakan sama kita. Terus kamu apain itu? Tuhan, aku takut nanti aku nggak bisa kelola baik, aku pendam. Aku pikir nanti kalau aku nggak bisa kelola baik-baik karena Tuanku jahat, karena dia menuai tidak seperti yang dia tidak tanam dan dia tidak tabur. Kita persepsinya salah dengan Tuhan, ujungnya tahu nggak apa? Dibuang ke tempat ratap dan kertak gigi. Apapun itu hari ini. Suatu hari kau akan diminta pertanggungjawaban. Even setiap kata dan huruf yang keluar dari mulutmu, kita Matius jelaskan kamu akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Makanya perlu panca indera yang terlatih mulai hari ini. Setiap kata-katamu, perbuatanmu, sikapmu, perlakuanmu harus sesuai apa yang Tuhan mau loh. Amin. Ini makanan khotbah. Malam-malam kok diomelin isinya dari awal sampai akhir. Bagus toh buat imanmu bertumbuh. Salahnya sendiri mau diajarin dengan pendeta antik seperti ini. Ini pendeta langka, ini jarang-jarang ada pendeta yang ngomongnya wajemnya sampai ke tulang-tulang toh. Sekarang Ibrani pasal yang ke-6 itu kan nyambung Ibrani pasal 5 Ibrani pasal 6. Ayat pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Kita suruh beralih loh dari hal dasar tentang Kristus, tentang lahir baru, ke arah perkembangan yang penuh. Artinya apa? Bertumbuh total seperti apa yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Makanya ibu-ibu, kalau engkau bertahun-tahun ikut Tuhan gak bertumbuh sama sekali, ada yang salah dengan manusia rohmu. Ada yang salah dengan jiwamu. Hari ini perlu ambil keputusan untuk berubah ke arah perkembangan yang penuh.
pikiranmu, kemauan, kehendakmu, dagingmu, tubuhmu, dan manusia rohmu harus takluk, tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan kehendak Allah. Amin. Janganlah kita meletakkan dasar lagi pertobatan. Ya, kenapa sih kok Tuhan ngomong meletakkan dasar pertobat? Orang yang jatuh dalam dosa bertobat, jatuh lagi dalam dosa bertobat, itu kan masih belum terlatih. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Tapi kalau orang terlatih itu kan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Arti kata Korintus dijelaskan, kita akan bertolak dari iman satu pada iman yang lain. From glory to glory. Hari ini hidup dalam kekudusan, besok dalam kekudusan, besok dalam kekudusan. Hari ini berdoa di dalam hadirat Tuhan, besok dalam hadirat Tuhan. Bagaimana sempat melakukan dosa kalau seperti itu? Benar apa enggak? Orang yang sibuk, dasarnya masih pertobatan. Kenapa kok bertobat terus? Karena bikin pelanggaran, bikin dosa terus loh. Memang kita ini tidak bisa luput dari dosa. Tapi kalau kita dikejar perkenanan Tuhan, kita kejar hidup kudus, kita kejar yang mau Tuhan, kita bisa salah dalam dosa, kita bertobat, tapi bukan sengaja berbuat dosa dan melakukannya lagi. Levelnya sudah berbeda. Amin. Bukan ribut, aku salah lagi. Oh, ada yang jatuh berzina, udah bertobat. Waktu selang seminggu 2 minggu, jatuh berzina lagi, selingkuh lagi. Oh, nipu. Hari ini bertobat, besok nipu lagi. Itu artinya jatuh, dasarnya nggak kuat, dasarnya nggak kokoh. Harusnya kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. Dari pewahyuan satu kepada pewahyuan yang lain. Kita dewasa. Berkembang penuh. Seperti yang Tuhan mau. Amin. Dan perbuatan sia-sia. Kenapa kok dasarnya harus meninggalkan perbuatan sia-sia? Nggak ngerti. Pakai waktunya yang singkat untuk bagaimana menyenangkan Tuhan. Melakukan kebenaran. Pakai aja waktunya sembarangan. Lakukan hal yang bodoh, hal yang sia-sia. Hal yang nggak penting dilakukan. Hal yang kecil yang nggak penting diributkan, itu kan artinya orang nggak pinter kan. Orang kalau suka ribut dan gegeran, nanti besok dengerin ya, khotbah saya jam 4 pagi di Jakarta, itu judulnya Macan Kerah gitu. Dengerin itu. Tahu macan kerah? Sukanya ngapain? Berantem, cakar-cakaran, ngeributin hal penting. Kalau hidup kita masih berdasarkan perbuatan yang sia-sia, nggak tahu konsekuensi hidup kita yang harus kita pakai setiap hari, setiap jam ini, harus menyenangkan Tuhan. Kita lakukan hal berharga dan mulia. Kalau kita masih sia-sia dan dasar kepercayaan masih percaya Tuhan apa enggak ya? Tuhan tolong saya enggak? Tuhan cukupin kebutuhan saya. Kalau dasarnya seperti itu, kekristenanmu enggak bertumbuh dalam Kristus. Kalau kamu masih ribut dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, di mana kamu tempat tinggal, artinya kamu belum bertumbuh di dalam Kristus. Itu tuh orang dunia cari semuanya. Dan kita, anak Tuhan pasti dicukupinya. Orang burung pipit di udara yang tidak menabur aja dia makan. Coba cek nih burung gereja. Di Jerman itu ada berapa burung gereja. Belum burung merpati, burung-burung liar. Apakah dia bikin pertanian? Itu berapa banyak itu? Butuh beras nggak dia? Butuh roti nggak? Dia memang bikin oven nggak? Masih hidup beranak pinak nggak? Loh, burung aja dipelihara Tuhan. Apalagi kita orang-orang yang spesial, yang limited edition ini. Tuhan, kamu minta kerjaan yang terbaik, Tuhan kirim kerjaan kok. Kamu pengen pasangan, Tuhan kirim pasangan. Tapi kalau kamu sia-siakan, ya kamu namanya kurang ajar. Amin. Terus kamu punya anak, kamu nggak urusin dengan baik, ya kamu jadi orang tua yang nggak tanggung jawab. Suatu hari kamu minta pertanggung jawab depan Tuhan. Kamu ngerti kebenaran, kamu nggak lakukan, kamu juga dianggapnya kurang ajar di hadapan Tuhan. Semua semua makanan minummu dicukupi sama Tuhan. Tapi nyatanya semua perbuatan kita menentang, melakukan hal yang bertentangan dengan seperti apa yang Tuhan. Namanya kan kita kan orang kurang ajar itu. Gak usah pusing kalau masalah makan dan minum tuh. Tuhan itu pasti cukupin, the best. Saya buktikan berkali-kali. Pada sekitar 2-3 tahun yang lalu saya tuh di titik terendah loh. Sampai nggak punya, ya masih punya sih sebenarnya. Tapi nggak hidup seperti layaknya biasanya itu. Istri saya biasanya pegang duit, tiba-tiba nggak pegang duit. Itu buat perempuan itu panik, stres, histeris, dan lain sebagainya loh. Pada titik terendah saya nggak punya apa-apa loh. 2 tahun yang lalu. Baru perlahan-lahan cukupin, karena saya tahu ya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sampai tahun 2021 dan sampai tahun 2022 ibu-ibu ini kenal saya, tahu saya, kita bertemu. Hidup saya udah berubah, berbeda. Nah, saya buktikan Pak, Tuhan yang saya layani Tuhan yang powerful dan dahsyat. Tapi kalau kita sibuk dengan hal yang duniawi, hal yang
Aduh, nggak penting banget lah. Itu artinya kita nggak bertumbuh di dalam Kristus loh. Masih jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh dalam dosa, bertobat. Terus jalani hidup semaunya sendiri, ngomong semaunya sendiri, ngelakuin segala sesuatu maunya sendiri, pakai uang semaunya sendiri. Itu udah orang yang tidak bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Ayat yang kedua, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan dan kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Kalau ini kita masih gegerin, ributin, artinya kita nggak tumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau. Semakin kita tumbuh dewasa, berakar kuat di dalam Kristus, karaktermu, kelakuanmu, sikapmu pasti berubah. Amin. Amin. Nggak mungkin nggak berubah. Kalau kamu nggak berubah, artinya kamu memilih kehidupan keinginan dagingmu yang kamu penuhi. Hawa nafsumu yang ngontrol dan mengendalikan. Hari ini, udah dengar firman, kerasnya minta ampun, nyinggung perasaan. Tapi kalau kamu nggak mau berubah, udah keterlaluan. Percuma didatangin pendeta sekelas Benihin, pendeta-pendeta top dunia. Kalau kita ngambil keputusan untuk bertobat, kita tidak akan pernah ngalamin apa-apa bersama Tuhan. Saya berdoa, ibu ini mulai malam ini ambil keputusan yang benar. Yang hidupnya kacau dengan suaminya, hubungannya kacau dengan anak-anaknya, dengan orang lain, hatinya berantakan, kepahitan, dendam, gak bisa mengampuni, hidupnya ribut, gegeran, cakar-cakaran, saling gigit, saling panah-panahan, dan saling tombak-tombakan. Harus bertobat hari ini, berubah. Amin. Izinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai ke kedalaman hati. Kita itu harus memiliki hati yang mau dididik, mau diajar, mau ditegur, mau dinasihatin. Kalau kita didapati memiliki hati yang seperti itu, kita didapati menjadi perempuan-perempuan yang berbeda. Kita akan memiliki dampak yang besar. Hidupmu akan jadi berkat besar bagi banyak orang. Hidupmu akan berbeda. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ibu-ibu, saya mau kasih kesaksian nih. Saya berdoa ditransfer ke ibu-ibu semua ini. Saya setiap hari itu tambah mesra sama istri saya. Saya bilang, dia udah tahu. Dia tahu kalau saya udah dekat, dia pasti pengen dipeluk, disayang. Jadi kita mesra hubungannya, tambah mesra, tambah hari, tambah cinta. Kadang ada yang selisih ya, hal yang nggak penting ributin, udah cepet kelar, itu nggak perlu diributin itu. Kita saling menghormatin perasaan kita, saling nggak tahu udah beberapa tahun terakhir ini ya, hubungan kita itu tambah mesra, tambah cinta. Bahkan orang bilang, kalau saya kemana-mana pasti ditanya, ibu mana pak? Katanya. Kalau istri saya pergi sendiri, bapak mana bu? Selalu ditanyain begitu. Orang-orang di sekitar kita tahu bahwa hubungan kita itu luar biasa. Jadi saya berdoa, kalau pendetamu nih hidupnya bahagia dengan istrinya, saya berdoa nih semuanya bahagia dengan keluargamu loh. Saya nggak bisa ngomong firman yang ngaco, yang semaunya sendiri. Saya harus ngomong firman kebenaran. Dan firman itu saya harus hidupin dahulu. Baru firman itu menjadi contoh, jadi praktek hidup. Ini saya nikmatin. Sayangnya istri saya itu nggak pernah mau dipublikasi, nggak pernah mau ada di media sosial, nggak pernah mau ada di mana-mana. Dia orang yang stay di belakang saya. Tapi buat saya dia wanita terbaik di seluruh jagat raya. Selain ibu-ibu semua ini juga wanita terbaik di jagat raya. Saya berdoa ini jadi berkat dan terimpartasi. Kalau saya bisa lakukan yang terbaik, saya cinta sama istri saya, kita tambah mesra, tambah kayak orang jatuh cinta, tambah kita kan tambah tua ya. Harusnya, saya pernah kemarin tuh nonton orang top di Korea, dia salah satu dokter, dua-duanya dokter di Korea. Dia bilang, kita itu udah umur tua, karena semakin umur tua katanya semakin egois. Wow, saya kesel dengarnya. Wah, ini orang nggak kenal Tuhan, ngawur itu. Makanya sampai istrinya beli rumah sendiri, suaminya pisah rumah, karena takut melakukan keributan. Wah, ngaco ini. Ini TV Korea.
Ngawur ini, benar-benar kasih contoh nggak bagus ini saya bilang. Harusnya kita semakin tua, kita semakin jatuh cinta dong. Nempel loh, kita kan sampai satu daging. Kita semakin ngerti. Jadi saya berdoa, ibu-ibu di sini semakin mesra dengan suamimu. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Amin. Harus komitmen untuk kita yang berubah. Saya bilang sama Ibu Truli, kalau orang lain nggak mau bertobat, nggak usah pusingin orang lain yang bertobat. Kita sendiri ambil keputusan untuk bertobat. Jangan. Makanya kita harus komitmen. Setelah kita tahu kebenaran, kita harus komit untuk melakukan kebenaran. Sekalipun itu nggak enak. Ketika kita melakukan kebenaran, orang lain nggak mau lakukan, nggak usah pusing. Ketika kita melakukan bagian kita, nanti Tuhan akan lakukan bagiannya. Kalau pasangan hidupmu nggak berubah, tapi ketika melihat kelakuanmu, sikapmu berubah, Tuhan akan urusin pasanganmu. Tapi kalau kamu ingin pasanganmu berubah, terus kamu nggak berubah, sampai matamu biru, rambutmu keriting, jadi orang Jerman kayak bule-bulean, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Jangan mengharapkan yang kita sendiri nggak mau melakukan. Kita mengharapkan orang lain berubah, tapi kita sendiri nggak mau melakukan. Kita pingin suami kita berubah, tapi kita tetap pakai cara yang lama, ngomongnya gaya yang lama, sikapnya kayak yang lama, nggak ada respect, nggak ada hormat, nggak ada pelayanan yang terbaik. Kita mengharapkan suami kita baik sama kita. Itu seperti judul khotbah saya kemarin tuh, ngigau di siang hari, tidur di siang hari. Pingin mengharapkan sesuatu tapi tidak ada hasilnya, nol besar. Harus berubah. Saya sejak saya sampaikan hari ini ya, saya ngomongnya lebih sedikit keras dan sangat tajam loh. Karena saya mau waktu yang kita berikan hari ini itu nggak sia-sia. Semua yang diajar nggak dia sia-sia. Harus mengalami breakthrough dan terobosan dalam. Saya berdoa semua keluarganya yang kacau, hubungannya kacau dengan pasangan hidupnya harus berubah total. Mengalami kemenangan. Bukan saatnya kita main-main, dikit-dikit ribut, dikit-dikit gegeran, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Harus berubah. Ketemu saya akan tuntut berubah. Saya bukan tuntut apa-apa, saya tuntut ibu-ibu ini melakukan kebenaran firman. Supaya hidupmu berubah dan pasanganmu berubah dan keluargamu bahagia. Percuma kita belajar firman, dikhotbahin sampai mulut saya ini, muka saya ini mulut semua lebar, semua berbuih-buih sepertinya ibu-ibu nggak berubah. Karena nggak mau keputusan. Kenapa nggak mau berubah? Karena tidak mau ambil keputusan berubah dahulu. Harus ambil keputusan yang benar. Harus dimulai dari hidup kita. Nggak gampang, nggak enak, sakit ya. Tapi ujungnya kita akan melihat hal besar bersama Tuhan. Amin.